Musra Indonesia mengumumkan 3 nama calon presiden dan wakil presiden 2024 pada puncak Musra Relawan di Istora pada hari Minggu 14 Mei 2023. Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia, Andi Ganiu Nenawea mengatakan, ketiga nama capres tersebut antara lain Ganjar Pranowo, Erlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto. Ketiga nama ini juga sudah disampaikan beberapa waktu lalu di Semarang dalam Musra 17 Jawa Tengah pada Mei Sabtu 2023. Sementara itu nama cawapres 2024 antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko dan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Selain itu, menegaskan juga bahwa relawan Jokowi tetap menunggu arahan Presiden ke depannya. Presiden Joko Widodo mengaku akan memberi kesempatan kepada partai-partai untuk menyelesaikan proses koalisi Pilpres 2024 sebelum ia mengumumkan 1 nama capres hasil relawan Musra. Jokowi mengaku tidak mau buru-buru soal figur pemimpin penggantinya. Belum saya buka, saya nggak bisa komentar apa-apa. Ya sudah bisa, tapi yang di dalam amplopnya masih terisolasi. Belum saya buka. Konstitusi, kita bicara konstitusi dulu. Yang memiliki kewenangan untuk mencalonkan capres maupun cawapres itu adalah partai atau gabungan partai. Kita ini relawan. Ya, itu harus. Nanti bisiknya ke partai mana? Harus tahu dulu yang itu. Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah kriteria yang pantas memimpin Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Pada acara musyawarah rakyat relawan Jokowi di hari Minggu 14 Mei 2023, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Dengan itu RI harus dipimpin oleh pemimpin yang benar dan dekat dengan rakyat. Menurutnya pemimpin negara RI harus paham hati-hati dan kebutuhan rakyat. Selain itu juga tahu bagaimana memajukan negara ini. Ia juga menambahkan pemimpin Indonesia harus bisa membangun strategi agar bisa bersaing dengan negara lain, khususnya dalam waktu 13 tahun ke depan ini yang menurutnya adalah kesempatan satu-satunya untuk Indonesia menjadi negara maju. Rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan memberani demi rakyat. Presiden Joko Widodo juga mewanti-wanti agar Presiden RI ke depan nggak hanya duduk di istana dalam rutinitas dan memberi tanda tangan, tetapi rakyat membutuhkan pemimpin yang paham cara memajukan negara ini. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan
rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Presiden Joko Widodo terus mendorong kebijakan peningkatan nilai tambah dalam negeri melalui program hilirisasi. Dengan ini, Presiden Joko Widodo juga menitip pesan kepada calon Presiden RI ke depan. Pada acara musyawarah rakyat relawan Jokowi di hari Minggu 14 Mei 2023, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia diketahui mempunyai segudang potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan. Bukan hanya di hasil pertambangan, namun juga mempunyai hasil produksi sumber daya alam laut, pertanian, hingga perkebunan yang melimpah. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga menitipkan pesan kepada pemimpin selanjutnya untuk tidak takut melanjutkan kebijakan hilirisasi dan untuk siap menghadapi potensi persoalan bangsa ini, misalnya seperti gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor biji nikel RI. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah telah resmi mengajukan banding atas putusan WTI pada 8 Desember 2022 yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar aturan perdagangan internasional. Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu.